Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas guys. PLN padam malah menanak nasi. Dan voltase baterainya setelah dipakai menanak tinggal segini. Oke Mas guys, momen yang ditunggu-tunggu. Ya, ini hujan deras sekali. Dan jalan-jalannya, wah, tidak ada lampu yang menyala kecuali lampu motor dan sistem PLTS saya nih. Wah, pokoknya ini menari-nari di atas kegelapan tetangga, Mas guys. Itu lampu DC, terus itu lampu DC, sana neon box, lampu DC, ujung sana lampu DC. Momen langka, 1 bulan 1 kali, atau pas hujan, atau 3 bulan 1 kali. Karena sekarang di sini sudah nggak sering mati listrik, Mas guys. PLN-nya lebih stabil daripada tahun-tahun pas zaman COVID kemarin. Nah, sekarang kita akan tengok sistem PLTS saya. Oke, ini dia Mas guys, lampu di dalam ruangan sistem PLTS saya. Lampunya ini 220 volt yang langsung dapat dari inverter pada sistem PLTS saya. Nah, ini dia sistem PLTS-nya. Ini sedang project saya, belum selesai. Kita lihat dulu untuk daya beban, nanti kita tinjau lampu DC-nya pakai modul step down. Nah, ini daya beban AC, listrik AC 220 volt, 142 watt saat ini. Kondisi baterai LiPo4 ada di 26,4 volt. Ya, 100 Ah. Dengan beban segini, pengalaman saya nanti kalau sudah pas tidur gitu ya, tinggal 80 watt. Udah deh sampai pagi. Kebetulan tadi siang terik, hujan baru sore ini aja, Mas guys. Di sini juga di EPFR 26,4 volt. Alhamdulillah lancar, nggak ada kendala. Kita intip dulu. Ini modul saya, saking sudah lamanya nggak pernah di otak-atik. Modul step down yang untuk suplai di lampu DC depan rumah tadi, Mas guys. Sejak terakhir saya review itu udah berapa ya, 5 bulan atau 4 bulan lalu. Ini udah makin buluk aja. Step down-nya ini 5 ampere, bisa diatur arusnya, dibatasi, dan bisa diatur voltasenya. Lampu yang saya pakai di depan kan 12 volt. Maka perlu diturunkan dari voltase baterai 26,4 volt. Jadi urutannya dari output SCC bagian load, terus keluar melalui MCB, lalu ke modul step down. Outputnya step down, saya kasih kipas, saya kasih kabel ke depan rumah tadi. Dan untuk daya bebannya itu total 13 watt, Mas guys ya. Cuman ini aja ya, kadang naik turun, nggak tahu sih, nggak paham kenapa naik turun nggak stabil ya. Karena mungkin ya neon box saya itu lampunya yang rada bermasalah. Karena neon boxnya itu pakai lampu strip udah sebelum COVID, Mas guys. Sudah lama banget itu, udah berapa tahun ya, 4 tahun mungkin, sekitar segituan. Jadi lampunya mungkin ada yang salah satu terbakar, atau kayak
nggak stabil gitu, jadi membuat ini naik turun. Updateannya untuk EPFer saya yang 30A baru selesai menata sampai MCB. Ini sudah saya pasang MCB semua, tinggal nanti direnteng pakai busbar. Dan ini adalah tatakan yang saya pakai untuk memasang busbarnya, berbahan ebonit, tipenya isolator, jadi tidak menghantarkan listrik. Modelnya lembaran. Kalau beli kayaknya ukuran awalnya itu sekitar kayak triplek deh mas guys, kayak multiplek. Cuman mahal banget kayak gini tuh. Saya aja kemarin beli segini itu 20.000. Nah, panjangnya segini, lebarnya segini. Jadi total ini 40.000. Saya ngecek harganya satu lembar itu ternyata tebelnya segini 15 cm, mahal sekali. Mahal sekali mas guys. Dan ini busbarnya rencana sebenarnya mau menginstal malam ini, tapi berhubung PLN-nya padam, kalau ini saya matikan buat masang busbar, ngerenteng ini ya rumah sama aja jadi gelap. Jadi saya tunda besok lah. Yang pasti saat ini sistem PLTS saya sudah bisa berjalan untuk kebutuhan saya yang membackup setiap hari, menyuplai kebutuhan setiap hari, bukan hanya backup tapi menyuplai kebutuhan setiap hari yang rata-rata 4,5 kWh kebutuhannya, dan saya hanya bisa menyuplai dari panel surya sekitar 3,5 sampai 4 kWh per hari. Masih kurang sedikit lagi sebenarnya, udah bisa full PLTS. Dan ini kakak saya nebeng untuk mengeliwet atau memasak nasi, menanak nasi, karena PLN-nya sedang padam mas guys. Nah, kita cek berapa dayanya yang ada di wattmeter. Nah, sambil menanak nasi, total dayanya itu 542 watt. Dan voltase baterainya yang tadinya 26,4 drop ke 26,1. Nanti kita tunggu kalau menanak nasinya sudah selesai, voltasenya akan kembali ke berapa volt. Ini kan turun 0,3 volt. Nanti kita tunggu aja mas guys. Oke, ini menanaknya sudah selesai, karena tadi kalau pas menanak itu yang nyala lampu sini. Nah, panas. Udah mateng mas guys ya, mantap. Dan sekarang harusnya dayanya sudah turun, kita cek. Oke, betul, kembali ke 150 watt lagi mas guys, nggak 500 watt lagi karena udah selesai. Dan voltase baterainya kembali ke 26,4 mas guys. Mantap sekali, sangat memuaskan. Dipakai satu kali masak masih tetap kembali lagi ke voltase awal setelah selesai memasak. Alhamdulillah baterai saya ini cukup jos. Saya dapatnya walaupun pembelian bekas mas guys ya, poinnya saya beli baterai ini alhamdulillah puas. Nah, untuk pembelian baterai kayak gini biasanya kan saya ngasih link beli mas guys, entah dipin di komentar atau entah saya taruh di update status di channel ini di tab komunitas. Nah, itu biasanya gini mas guys, misal ya saya bagi link toko yang sama dengan saya beli, saya dapat baterai ini bagus, belum tentu mas guys beli dapat yang bagus juga. Bisa jadi dapat bagus, bisa jadi dapat enggak.
karena statusnya baterai ini second, bekas. Penjual biasa cuma ngasih deskripsi normal, dan alhamdulillah yang saya dapatkan ini normal mas guys, gitu. Dan misalnya saya besok beli lagi di toko yang sama, bisa juga kemungkinan dapat yang kurang bagus dari ini, atau bisa jadi malah dapat yang lebih bagus dari ini. Karena ya gitu, barang bekas itu seller juga ibaratnya kulaan ya, sedapatnya dijual diecer gitu mas guys. Jadi poinnya yang penting paham aja dengan resiko pembelian kayak gini. Tapi alhamdulillah dari banyaknya penonton yang komen, saya dapat info itu pembelian baterai lithium 4 itu mayoritas dapat yang bagus-bagus. Ada sih dapat yang jelek gitu ya, 1-2 orang, masuknya minoritas lah gitu. Jadi yang penting berdoa saja mas guys kalau mau beli baterai, biar dapat bagus karena juga nggak murah. Utamakan pembelian di tahun muda, semudah mungkin. Ini tahun 2022 aja bagus, apalagi tahun 2023, 2024. Nah kan gitu. Karena semakin muda tahunnya artinya baru dipakai lebih sebentar gitu mas guys. Kalau punya saya kan 2022, artinya ya sudah, kalaupun dipakai harian ya udah dipakai lama. Dan ini saya pakai hampir berapa ya, kurang lebih 6 bulan, 7 bulan, 6 bulan, ya sekitar segitulah mas guys. Dan alhamdulillah nggak pernah ada trouble, nggak pernah ada masalah. Ini kan tak geser, bautnya tak geser. Nah ini saya gambar-gambar pola-pola di sini nih. Karena untuk menyusun ini biar bisa urut ke MCB dan lain-lain gitu ya. Ini akan saya pindah baterainya nggak di sini lagi karena dipakai untuk busbar ke depannya. Oke mas guys, gitu dulu. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mas guys sehat selalu dan selamat menikmati mati listrik menari-nari di atas kegelapan tetangga.